Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zeli Nuzulija dari program studi S1 Gizi UIN Wali Songo Semarang. Di sini akan menjelaskan mengenai diet diabetes mellitus dengan komplikasi chronic kidney disease atau biasa yang disebut gagal ginjal kronik. Oke, langsung aja ya untuk yang pertama. Nah, langsung aja yang pertama yaitu mengenai diabetes mellitus. Nah, apa sih diabetes mellitus itu? Oke, nah ini ya, diabetes mellitus merupakan kondisi di mana kadar gula dalam darah melebihi dari nilai normal. Nah, tingginya kadar gula darah disebabkan tubuh tidak menggunakan hormon insulin secara normal. Hormon insulin sendiri itu yaitu hormon yang membantu gula atau glukosa masuk ke dalam sel tubuh untuk diubah menjadi energi. Nah, teman-teman tahu batas dari kadar gula darah normal itu 80 hingga 120. Nah, di atas itu merupakan kadar gula darah yang sudah tinggi. Nah, selanjutnya mengenai chronic kidney disease. Nah, apa sih itu chronic kidney disease? Itu gagal ginjal kronik atau kondisi saat fungsi ginjal menurun secara bertahap karena kerusakan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan atau filtrasi ginjal selama 3 bulan atau lebih. Untuk gejala yang berkembang itu secara perlahan dan tidak spesifik untuk penyakit ini. Sebagian pasien tidak memiliki gejala sama sekali, namun dapat didiagnosis melalui tes laboratorium. Dan salah satu penyebab dari terjadinya chronic kidney disease ini yaitu dari tekanan darah tinggi ataupun dari kadar gula darah yang tinggi dapat memicu terjadinya chronic kidney disease ini. Selanjutnya, mengapa sih perlu melakukan diet bagi pasien diabetes mellitus dengan komplikasi chronic kidney disease ini? Nah, diet ini diperlukan agar mengontrol dari kadar gula darah pasien serta ureum ataupun kreatin untuk pasien gagal ginjal kronik sehingga tidak menimbulkan komplikasi penyakit yang lainnya. Nah, selanjutnya mengenai tujuan diet dari pasien diabetes mellitus dengan chronic kidney disease. Nah, yang pertama, untuk mencapai dan mempertahankan status gizi secara optimal, sehingga pasien tidak mengalami malnutrisi, yaitu obesitas ataupun kekurangan gizi. Yang kedua, untuk menjaga kadar gula darah dalam keadaan normal untuk pasien diabetes mellitus. Yang ketiga, untuk menurunkan kadar ureum dari ginjalnya. Yang terakhir, untuk memperlambat progresivitas penurunan laju filtrat glomerulus. Nah, selanjutnya yaitu syarat dietnya. Nah, syarat diet dari diabetes mellitus dengan komplikasi chronic kidney disease ini yaitu yang pertama, kebutuhan energi sesuai dengan kebutuhan pasien. Untuk perhitungannya sendiri menggunakan rumus Perkeni. Nah, untuk protein yang dibutuhkan pada diet ini yaitu tercukup rendah antara 0,6 hingga 0,75 gram per kilogram berat badan. 50% kebutuhan protein ini berasal dari biologik yang tinggi atau seperti protein hewani. Untuk lemaknya cukup yaitu sekitar 20 hingga 25% dari kebutuhan total energi. Dan diutamakan ya, ingat, sumber lemak ini dari sumber lemak tak jenuh. Untuk karbohidratnya sendiri yaitu sekitar 45 hingga 60% dari kebutuhan energi total. Dan diutamakan karbohidrat kompleks berserat tinggi. Kenapa harus karbohidrat kompleks? Karena dengan penggunaan karbohidrat kompleks itu menurunkan kinerja dari hormon insulin sehingga tidak memperberat kinerjanya. Nah, yang keenam yaitu penggunaan natrium kurang dari 2000 mg per hari. Kenapa natrium ini dibatasi? Karena biasanya penderita diabetes mellitus dengan komplikasi chronic kidney disease ini mengalami hipertensi atau tekanan darahnya yang tinggi. Nah, yang terakhir, penggunaan kalium dibatasi, yaitu sekitar 39 mg per kilogram per hari dan disesuaikan dengan hasil laboratorium.
Jadi, jika hasil dari laboratorium untuk nilai kreatin dan ureum tinggi, lebih baik kaliumnya dibatasi. Hal ini bersinggungan dengan kinerja dari ginjalnya, sehingga perlu untuk melakukan pembatasan kalium. Selanjutnya, bahan makanan yang dianjurkan. Nah, bahan makanan yang dianjurkan dalam diet diabetes mellitus dengan komplikasi chronic kidney disease yang bersumber dari karbohidrat. Yang pertama, ada bihun, tepung-tepungan, makaroni, nasi, mie, roti, dan jagung. Beberapa di antaranya ini yang dianjurkan untuk pasien ya. Nah, bahan makanan yang dianjurkan bersumber dari protein. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, 50% kebutuhan berasal dari protein hewani karena memiliki nilai biologik yang tinggi sehingga baik untuk penderita gagal ginjal ya teman-teman. Nah, sumber protein ini yang dianjurkan ada telur, ayam, ikan, dan daging. Ini beberapa di antaranya sumber protein hewani yang disarankan. Selanjutnya, yaitu bahan makanan yang dianjurkan yang bersumber dari lemak. Nah, seperti yang dijelaskan, ada minyak jagung, minyak zaitun, ataupun minyak kacang-kacangan. Nah, ini merupakan contoh dari sumber lemak tak jenuh, sehingga baik untuk dikonsumsi pasien diabetes mellitus dengan komplikasi chronic kidney disease. Bahan makanan yang dianjurkan berasal dari buah dan sayur. Yang pertama ada pepaya, sirsak, dan salak. Ketiga buah ini merupakan buah yang cocok untuk pasien chronic kidney disease karena kandungan kaliumnya rendah. Sedangkan untuk pasien diabetes mellitus harus memperhatikan buah-buahan yang rendah indeks glikemiknya ya teman-teman. Untuk sayuran yang dianjurkan ada wortel, labu siam, dan buncis. Ini juga merupakan sayur-sayur yang rendah kalium. Selanjutnya, bahan makanan yang tidak dianjurkan atau dibatasi untuk pasien diabetes mellitus dengan komplikasi chronic kidney disease. Nah, yang pertama, dari sumber karbohidrat ada gula, es krim, madu, cake, dan sirup. Di antaranya merupakan sumber karbohidrat yang memiliki kadar gula yang tinggi sehingga tidak disarankan untuk pasien dengan penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya, bahan makanan yang tidak dianjurkan atau dibatasi yang berasal dari sumber protein. Nah, ini ada jeroan, terus ada tahu, kacang-kacangan, dan tempe. Untuk pasien diabetes mellitus dan komplikasi chronic kidney disease sebaiknya sumber protein ini dihindari ya. Selanjutnya, bahan makanan yang tidak dianjurkan atau dibatasi yang berasal dari sumber lemak. Nah, untuk yang dianjurkan tadi ada yang bersumber lemak, yaitu untuk sumber lemak yang tak jenuh. Nah, sedangkan untuk sumber lemak yang dibatasi pasti dari lemak jenuh ya teman-teman. Nah, di antaranya ini ada santan dan coconut oil atau minyak kelapa sawit. Selanjutnya, bahan makanan yang tidak dianjurkan dan dibatasi untuk sumber sayur yaitu ada bayam, kembang kol, kangkung, asparagus, dan daun singkong. Kenapa sayur-sayuran ini dibatasi? Karena sayuran ini memiliki kadar kalium yang tinggi sehingga kurang baik untuk pasien yang menderita gagal ginjal kronik atau chronic kidney disease. Oke teman-teman. Selanjutnya yaitu bahan makanan yang tidak dianjurkan dan dibatasi yang berasal dari sumber buah-buahan. Nah, ini ada semangka, kelengkeng, pisang, jeruk, mangga, dan alpukat.
Kenapa? Karena di antara buah-buahan ini seperti semangka dan kelengkeng merupakan buah-buahan yang memiliki indeks glikemik yang tinggi sehingga kurang cocok dan tidak tepat untuk penderita diabetes mellitus karena ini dapat memperberat kerja dari hormon insulin di pankreas. Nah, untuk buah-buahan yang lainnya yaitu pisang, jeruk, mangga, dan alpukat itu memiliki kandungan kalium yang tinggi sehingga juga tidak tepat untuk penderita gagal ginjal kronik ya teman-teman. Nah, ini hanya bahan makanan yang dianjurkan dan dibatasi yang sebagai contohnya ya yang saya jelaskan. Nah, yang terakhir yaitu mengenai contoh menu sehari. Ini ya teman-teman, contoh menu sehari yang disajikan ini bisa menjadi contoh untuk penderita diabetes mellitus dengan komplikasi gagal ginjal kronik. Nah, ini dijelaskan untuk menu pagi, bahan makanan, dan ukuran rumah tangganya ya. Tapi untuk ukuran rumah tangga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien masing-masing. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai diet diabetes mellitus dengan komplikasi chronic kidney disease. Semoga dengan tayangan video ini, teman-teman dapat mendapatkan edukasi dan wawasan penambah untuk saudara ataupun kawan yang menderita diabetes mellitus dengan komplikasi chronic kidney disease. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.